Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Baik, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Salman Abbas dari Fakultas Agama Islam Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Di sini saya akan menyampaikan ataupun akan mempresentasikan sebagaimana tugas yang telah diamanahkan untuk saya sendiri, yaitu tugas daripada mata kuliah Tafsir Maqasidi, tugas ujian tengah semester dengan dosen pengampu Ustadz Mukhrij Siddiqi. Dan di sini saya akan membawakan tema yaitu syarat-syarat mufassir. Baik, sebelum saya akan melanjutkan kepada pembahasan yang sesuai dengan materi, yaitu syarat-syarat menjadi seorang mufassir. Di sini saya akan membukakan sedikit tentang mengenai tema tersebut. Seorang mufassir adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menafsirkan ataupun untuk menjelaskan makna-makna di dalam Al-Quran. Maka dari itu, seorang mufassir ini itu nantinya akan menjadi seorang yang sangat begitu penting dan orang yang sangat bermanfaat bagi kaumnya ataupun bagi masyarakatnya. Karena kenapa? Karena dia yang mempunyai ataupun menguasai ilmu-ilmu Al-Quran. Maka dia juga yang harus menguasai ataupun memahami makna-makna Al-Quran. Nah, maka dari itu, seorang ahli mufassir yang kompeten dan ada beberapa syarat tertentu yang harus dipenuhi ataupun yang harus dimiliki oleh seorang mufassir. Di antaranya adalah, baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan berikutnya mengenai syarat-syarat menjadi seorang mufassir. Di sini saya akan menyampaikan ada 8 poin mengenai syarat-syarat menjadi seorang ahli mufassir. Yang pertama adalah memahami dan menguasai bahasa Arab dengan baik. Maka dari itu, seorang ahli mufassir itu harus mempunyai kemampuan bahasa Arab yang sangat mendalam. Seorang mufassir itu harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang bahasa Arab, baik itu dari segi tata bahasanya ataupun nahwu, ataupun dari sorof, ataupun juga dari gaya bahasanya, atau bisa dibilang balaghah. Karena kenapa? Karena banyak sekali makna-makna di dalam Al-Quran terkait dengan struktur bahasa Arab yang sangat kompleks. Maka kita sangat begitu mengetahui bahwasanya bahasa Arab itu sangat begitu mendalam. Artinya, contoh ketika kita membaca Al-Quran, kita mengetahui bahwasanya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang memiliki hukum-hukum bacaan, ataupun ayat-ayat yang memiliki tanda-tanda seperti dari harokatnya, fathah, kasroh, ataupun dhammah. Maka dari itu, ketika kita salah membacanya ataupun salah harokatnya, maka dari itu juga artinya itu akan membeda. Maka dari itu, seorang ahli mufassir itu harus sangat begitu teliti dalam memahami bahasa Arab. Karena jika salah, maka semuanya akan berubah maknanya. Jadi yang pertama adalah menguasai bahasa Arab dengan baik. Kemudian yang kedua adalah memahami ilmu-ilmu Al-Quran. Jika tadi yang pertama itu adalah menguasai bahasa Arab dengan baik, kemudian yang kedua adalah bagaimana seorang mufassir itu bisa ataupun dapat memahami ilmu-ilmu Al-Quran. Karena kita sangat begitu mengetahui bahwasanya Al-Quran itu sangat begitu luas dan sangat begitu banyak sekali kandungan-kandungan ataupun makna di dalamnya. Contoh ilmu Al-Quran yang harus dikuasai ataupun harus dipahami oleh seorang mufassir, itu salah satunya adalah ilmu tafsir. Seorang mufassir itu harus memiliki pengetahuan tentang berbagai pendekatan ataupun metode-metode tafsir, seperti tafsir bil ma'thur ataupun berdasarkan dengan riwayat, dan tafsir bil ra'i atau berdasarkan penalaran akal. Dan banyak sekali metode-metode tertentu yang untuk dapat penafsiran dalam Al-Quran. Atau juga ilmu asbabun nuzul, yaitu bagaimana seorang mufassir itu harus bisa mengetahui, harus bisa memahami dan menguasai
memahami sebab-sebab turunnya wahyu ataupun asbabun nuzul. Karena ini dapat membantu menafsirkan konteks ayat-ayat tertentu. Ataupun juga ada ilmu qiraat, ilmu yang dimana seorang mufassir itu harus mengetahui berbagai variasi bacaan-bacaan di dalam Al-Quran. Jadi tidak hanya bacaan itu saja, namun ada beberapa cara baca yang dapat dibacakan ketika seorang muqarri ataupun seorang qari itu membaca Al-Quran. Jadi kesimpulannya adalah seorang mufassir itu harus bisa mengetahui ilmu-ilmu Al-Quran. Kemudian yang ketiga itu adalah memahami ilmu hadis. Tadi yang pertama itu adalah memahami ilmu Al-Quran, maka yang ketiga itu memahami ilmu hadis. Ini supaya kita dapat lebih menyempurnakan Al-Quran dan sunnah, yaitu hadis. Maka seorang mufassir itu harus bisa memahami hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Karena banyak tafsir Al-Quran yang dijelaskan oleh hadis. Artinya hadis itu sebagai pelengkap. Dan ini juga mencakup pengetahuan tentang ilmu mustalah al-hadis ataupun kritik dari hadis untuk membedakan antara hadis yang sahih ataupun hadis yang dhaif. Kemudian yang empat itu adalah memahami ataupun menguasai ilmu fikih dan ushul fikih. Maka pemahaman fikih ini menjadi salah satu juga syarat-syarat menjadi seorang mufassir. Karena seorang mufassir itu juga perlu memahami fikih ataupun hukum Islam. Karena mau bagaimanapun, tafsir itu seringkali berkaitan juga dengan hukum-hukum syariat yang terdapat di dalam Al-Quran. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya fikih itu adalah ataupun menjelaskan ataupun menceritakan mengenai hukum-hukum syariat ataupun hukum-hukum pada kehidupan kita, pada kehidupan seorang ataupun kepribadian seorang muslim. Maka tidak heran tafsir itu seringkali berkaitan dengan hukum-hukum syariat yang terdapat di dalam Al-Quran. Kemudian kita akan melanjutkan ke poin yang kelima. Kelima itu adalah memiliki ataupun memahami pemahaman yang mendalam tentang sejarah Islam. Contoh sejarah Islam dan sejarah wahyu. Mengetahui sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW ataupun sejarah umat Islam dan konteks sosial politik zaman turunnya wahyu Al-Quran sangat penting dalam menafsirkan ayat-ayat tertentu. Maka seorang mufassir itu memang harus terbuka ataupun menguasai pemahaman sejarah Al-Quran. Karena mau bagaimanapun juga, seorang mufassir itu mengetahui bahwasanya tafsir itu terkenal pada zaman Nabi Muhammad SAW. Maka sejatinya bagi seorang mufassir pada zaman sekarang ini dapat mengetahui sejarah-sejarah Al-Quran ataupun sejarah-sejarah Nabi Muhammad SAW ataupun sejarah pada masa terdahulu. Kemudian yang keenam itu adalah berakhlak mulia dan menjaga iman. Atau kita bisa mengatakan bahwasanya seorang mufassir itu harus mempunyai akhlak yang baik. Maka seorang mufassir itu harus memiliki akhlak yang mengunjung tinggi agama dan juga menjaga keimanan pastinya. Tafsir Al-Quran itu bukan hanya soal ilmu, tetapi juga soal bagaimana seorang mufassir itu dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karenanya nantinya seorang mufassir itu akan dilihat, akan dipandang oleh masyarakat. Bagaimana masyarakat itu menilai seorang tersebut, apakah ia pantas untuk menjadi seorang mufassir, namun dengan gaya hidup yang sangat begitu mewah ataupun yang sangat begitu dikatakan sombong, ataupun juga tampilan-tampilan yang sangat tidak begitu menarik. Artinya ia tidak cocok dinamakan ataupun dilantaskan menjadi seorang mufassir. Maka dari itu seorang mufassir itu harus bisa mencerminkan ataupun harus bisa menjadi teladan bagi masyarakatnya. Jika seorang mufassir itu baik, akhlaknya baik, dan ia sangat begitu baik hati dan lembut hati kepada masyarakatnya, maka masyarakatnya ataupun pengikutnya itu nantinya akan mengikuti hati katanya. Nah, itulah
Poin yang keenam, yaitu berakhlak mulia dan menjaga keimanan. Kemudian yang ketujuh itu adalah seorang mufassir itu harus mengetahui ilmu-ilmu pendukung lainnya. Kalau tadi yang di awal sudah disampaikan menguasai ataupun memahami ilmu Al-Quran dan kemudian juga memahami ataupun menguasai ilmu hadis, maka jika itu tidak cukup, maka seorang mufassir itu harus bisa menyiapkan atau harus bisa mengetahui ilmu-ilmu pendukung lainnya. Contoh, yang pertama itu ada ilmu ushul fikih. Bagaimana pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar ilmu fikih yang menjadi dasar dalam menetapkan hukum Islam. Kemudian juga ada ilmu logika. Ilmu logika ini supaya tafsir yang disampaikan dapat diterima dengan nalar yang jelas dan rasional ataupun sangat begitu masuk ke dalam pikiran. Kemudian juga ada contoh ilmu ilahiyat. Itu untuk dapat memahami aspek ketuhanan dalam Al-Quran secara lebih mendalam. Nah, itulah poin yang ketujuh, yaitu mengetahui ilmu-ilmu pendukung lainnya. Supaya jika Al-Quran dan hadis saja tidak cukup untuk memasuki pikiran kepada masyarakat, maka ilmu pendukung lainnya lah yang akan membantu untuk menguatkan keimanan seorang mufassir. Kemudian yang terakhir adalah yang kedelapan, kredibilitas dan kewibawaan. Seorang mufassir itu harus memiliki kredibilitas ilmiah yang diakui oleh masyarakat muslim dan ahli tafsir lainnya. Ini biasanya itu dapat diperoleh melalui pendidikan yang baik. Contoh pada kita bisa mengetahui imam-imam terdahulu ataupun para mufassir-mufassir pada zaman terdahulu. Bagaimana ia ketika berpendidikan ataupun ketika ia sekolah di sekolah manapun, ia sangat begitu berprestasi. Banyak sekali kisah-kisah tertentu, kisah-kisah yang menyesuaikan bagaimana layaknya seorang mufassir itu menjadi contoh ataupun menjadi diakui oleh masyarakat muslim. Atau juga karya ilmiah yang berkualitas. Kita mengetahui bahwasannya para mufassir itu mempunyai banyak sekali karya ilmiah yang ia tulis ataupun yang ia rencanakan, atau juga pengakuan dari ulama terkemuka. Dan ini contohnya juga bisa ketika ia berprestasi ataupun ketika ia mempunyai kelebihan khusus, maka dengan semua itu ulama lainnya mengakui bahwasannya ia layak dikatakan ataupun ia dikatakan seorang mufassir. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Inilah poin-poin mengenai syarat-syarat menjadi seorang mufassir. Semoga dapat bermanfaat. Kurang ataupun buruknya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.